Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel Anissa Sandi Official. Oke, kita lanjutin ya videonya. Kali ini saya akan berbagi tentang materi 5 penghubung dalam logika untuk mata pelajaran Informatika SMK kelas 10. Nah, teman-teman semuanya, di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang materi logika proposisi ya. Jadi ketika kita menggunakan logika dalam proses pemecahan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan proposisi ya atau pernyataan. Jadi logika itu perlu kita nyatakan dan melalui apa, yaitu melalui bahasa. Nah, bahasa itu sendiri merupakan salah satu kemampuan otak diri. Tetapi ketika dalam menyatakan suatu logika, kita pasti tidak selalu menggunakan proposisi tunggal nih, teman-teman. Ada pernyataan-pernyataan yang memang lebih dari satu proposisi. Nah, perlu adanya penghubung nih dalam logika, teman-teman, supaya kita dapat menarik kesimpulan. Oke, apa saja penghubung itu? Nah, apa saja penghubung itu? Ya, yang pertama adalah negasi. Negasi ini berkaitan dengan tidak not ya atau negasi tidak. Jadi kalimat negatifnya ya. Misalnya sering kita melihat ada beberapa kalimat yang perlu disusun menjadi satu yang lebih panjang. Misalnya kalimat 100 adalah bilangan kalimat 100 adalah bilangan genap dan 99 adalah bilangan ganjil. Ketika digabungkan menjadi proposisi majemuk, kita perlu penghubung nih teman-teman, yaitu 100 adalah bilangan genap, ya 99 adalah bilangan ganjil. Nah, jadi ada dua kalimat. Gitu. Nah, dalam logika dikenal 5 buah penghubung. Nah, ada tidak atau negasi ya. Kemudian konjungsi, biasanya kata penghubungnya adalah dan. Kemudian disjungsi, kata penghubungnya atau or ya. Kemudian implikasi itu jika, maka, dan diimplikasi bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Simbolnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kenapa mirip dengan yang mungkin sudah belajar matematika? Ini mirip ya dengan logika yang ada di matematika. Nah, coba kita simak ya. Jadi ketika kita berbicara negasi, yaitu ingkaran suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semua bernilai salah. Dan sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan kalimat tersebut akan bernilai benar. Misalnya, ikan hidup di laut, negasinya berarti ikan tidak hidup di laut. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalnya juga Ani Susanti, siswa SMK, negasinya berarti Ani Susanti tidak sekolah di SMK misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kata penghubung konjungsi, yaitu dan dengan simbol seperti ini ya teman-teman kalau di komputer, di keyboard. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Ini kebenaran konjungsinya ya teman-teman. Ketika pernyataan proposisi pertama benar, proposisi kedua benar, maka konjungsinya ketika digabungkan semuanya bernilai benar. Seperti itu teman-teman. Sampai ke bawah di tabel. Kemudian disjungsi, yaitu ketika dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Ya, ini simbolnya teman-teman seperti V ya kalau di keyboard. Nah, untuk menentukan tabel kebenaran, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian implikasi ini yang sering kita temui ketika kita menarik kesimpulan, biasanya ada dua pernyataan berimplikasi ya. Ketika satu menyebabkan yang berikutnya, yaitu jika maka disebut dengan implikasi, simbolnya tanda panah ke kanan ya teman-teman. Nah, misalnya jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Logikanya ya berarti kalau mau memberikan uang kepada adiknya, Ismah lulus ujian dulu nih. Nah, tapi kalau Ismah tidak lulus ujian, bagaimana logikanya? Berarti adiknya nggak akan diberi uang ya. Jadi ketika Ismah lulus ujian, baru adiknya diberi uang. Gitu ya teman-teman. Implikasi. Nah, jika diimplikasi juga menggunakan ya jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Penghubungnya. Oke teman-teman, itu untuk kata penghubung ya.
Misalnya kita terapkan nih di pembelajaran informatika ya, misalnya jika Anis mengerjakan tugas secara lengkap, maka Anis mendapat nilai A di mata pelajaran informatika. Seperti itu. Konsekuensinya, logikanya berarti kalau ingin dapat A berarti harus mengerjakan semua tugas ya. Ketika tidak mengerjakan semua tugas bagaimana? Oh, berarti tidak bisa mendapatkan nilai A. Seperti itu teman-teman. Jadi logika ini biasanya digunakan untuk kita memberikan pernyataan kepada media kita untuk mencari persoalan ya. Misalnya kita dihadapkan dengan komputer. Nah, gitu ya. Jadi seringkali kita memberikan perintah dalam bentuk pernyataan yang bisa dibaca oleh komputer antara benar atau salah dengan gerbang logika. Misalkan itu atau ya, misalkan disjungsi berarti di sana kita menggunakan gerbang logikanya disjungsi. Kalau misalkan konjungsi digabung menggunakan kata penghubung dan ya dua kalimat bernilai benar-benar menjadi kesimpulannya benar, maka itu juga perlu menggunakan gerbang logika. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang logika untuk memecahkan persoalan, ketika saat ini industri 4.0, kita sering dihadapkan dengan pemecahan persoalan yang sifatnya otomatis komputerisasi teman-teman. Jadi yang dihadapi kita adalah benda mati, yang bisa memberikan perintah adalah orangnya. Jadi kita perlu belajar informatika supaya kita bisa memberikan ya perintah atau pernyataan-pernyataan yang bisa dibaca oleh komputer untuk pemecahan persoalan pastinya ya. Begitu teman-teman untuk kata penghubung ya dalam logika. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.